Puji Tuhan, salam saudara-saudara kasih Tuhan. Kesempatan ini kembali kita bertemu, semua dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan berita firman Tuhan untuk saudara yang ada di rumah. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mau berdoa dan saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur akan anugerah Tuhan bagi kami. Kalau pada saat ini kami lagi boleh akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan lewat firman-Mu itu kami senantiasa diingatkan. Dan lewat firman-Mu senantiasa kami dikuatkan. Dan lewat firman-Mu kami senantiasa dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh raih berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42. Ayub pasal 42, ayatnya yang ke-10. Ya, Ayub pasal 42 ayat 10. Saya baca berkata demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara tahu kisah tentang Ayub ini. Ayub adalah seorang yang saleh, ya, seorang yang benar. Lalu kemudian Tuhan izinkan Ayub menghadapi kondisi keadaan yang susah. Harta dan kekayaannya diambil oleh Tuhan. Ya. Dan bahkan kehidupannya itu mengalami satu persoalan, satu penyakit, menghadapi satu kenyataan hidup yang sangat menyedihkan sekali. Nah, saudara, lalu kemudian dikisahkan juga Ayub dia memiliki banyak sahabat. Dia memiliki banyak teman. Nah, di dalam kisah yang kita baca dalam Ayub pasal 42 ini, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Ayub dipulihkan oleh Tuhan dari semua dalam segala aspek hidupnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, ada sebuah pesan dalam firman di sini sampai Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Iya. Nah, apa yang akan saya sampaikan kepada saudara ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan dari persoalan yang dia hadapi, dari masalah yang dia hadapi, saudara-saudara, sekilas saya sampaikan kepada saudara bahwa ketika Ayub dalam kondisi keadaan yang tidak berdaya, dia justru oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya menjauhi dia. Ketika waktu dia kaya, orang dekat padanya. Tapi ketika dia jatuh miskin, ketika dia susah, orang menjauhi dia. Dan bahkan orang mencemooh dia. Iya, bahkan orang mengata-matai Ayub. Bahkan sampai kemudian orang berkata, sampai kapan kau mau bertahan dalam kondisi yang sulit ini? Saudara-saudara. Tetapi Ayub dalam perjalanan hidup dalam kitab Ayub di sini, dia tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Sehingga dalam tulisan pasal 42 bahwa ternyata Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam diri Ayub. Ya. Ada satu rencana yang Tuhan sedang perbuat dalam diri Ayub. Sehingga walaupun dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dia tetap mau berharap kepada Tuhan. Orang di sekitar dia berkata, Ayub, sudah kamu lupakan Tuhan saja. Ayub, sudah kamu tinggalkan Tuhan saja. Kenapa kamu tetap setia kepada Tuhan? Tapi bagi Ayub tidak, saudara-saudara. Maksud saya adalah, dia tidak sampai terpengaruh dengan keadaan itu. Iya, tetapi dia tetap mau setia dan berharap kepada Tuhan. Nah, Ayub memang tidak tahu sampai kapan dia akan mengalami sebuah pemulihan. Tetapi di dalam Alkitab ini mencatat ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan, ada satu hal yang terjadi dan yang Ayub lakukan. Di dalam tulisan di sini, saudara perhatikan, dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa.
Nah, ini menjadi rahasia ketika Ayub dipulihkan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara juga, ini akan menjadi sebuah pesan penting, sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita untuk kita mengalami pemulihan. Yaitu, ketika Ayub dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah orang-orang yang membenci Ayub. Orang-orang yang menjauhi Ayub. Bahkan orang-orang yang mengata-ngatai Ayub. Sampai kapan Ayub kamu bertahan dalam kondisi yang menderita ini? Sampai kapan kamu bertahan dalam kondisi kau sedang dalam keadaan susah seperti ini? Dan orang-orang itu terhadap diri Ayub membuat Ayub nyaris hampir dia jadi down. Nyaris hampir membuat dia jadi lemah. Tapi tidak. Dia mau tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, kalau secara manusia, ketika ada orang, sahabat atau teman kita, kemudian kita dalam keadaan susah, lalu kemudian dia datang bukan beri kekuatan, bukan beri dorongan, tetapi dia datang justru menambah kita jadi down, justru menambah menekan kita, saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan marah. Tetapi bagi Ayub tidak. Orang yang menyakiti dia, sampai waktunya di Ayub pasal 42 ini, atas pesan firman Tuhan, Ayub mendoakan mereka. Dia mendoakan orang yang pernah mencemooh dia. Dia mendoakan orang yang pernah menyakiti dia. Dia mendoakan orang yang pernah mengata-ngatai dia. Dia mendoakan orang yang pernah membuat dia kecewa, pernah membuat dia sakit hati. Dia mendoakan itu. Iya. Di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk memberkati orang yang menganiaya kamu. Artinya, orang yang menganiaya kita, yang membenci kita, justru kita berkati. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub, dan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebelum Ayub mendoakan mereka-mereka ini, belum terjadi pemulihan. Tetapi ketika Ayub mendoakan, dan saya percaya saudara-saudara, doa yang Ayub sampaikan kepada Tuhan itu untuk dia mendoakan si A, Tuhan berkati dia walaupun ya katakan dia menyakitiku. Si B, Tuhan berkati, dan terus dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kehidupan kekristenan pun juga demikian. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa orang yang menganiaya kamu. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa orang yang membenci kamu, bahkan berkati dia. Dan ketika kita sanggup melakukan itu, maka berkat Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Iya. Dan ini menjadi rahasia mengalami pemulihan. Saudara, terkadang kita terjebak ketika ada orang membenci kita, akhirnya kita membenci orang itu. Ada orang menyakitin kita, lalu kemudian kita membalas menyakitin orang itu. Hal demikian tidak ada berkat. Berkat akan kita alami, pemulihan kita akan alami dalam hidup ini ketika kita memiliki kesanggupan untuk memberkati orang yang menganiaya kita, ya, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana yang Yesus lakukan ketika dia dipaku di kayu salib. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Saudara, seperti peristiwa Tuhan memulihkan Ayub. Maka dari pesan ini saya mau sampaikan, walaupun hanya lewat tayangan ini secara singkat saya mau sampaikan. Mari dalam setiap kehidupan kita mau seperti yang sering saya sampaikan, mau memperkatakan perkataan yang memberkati kepada setiap orang. Maka saya percaya dari semua itu kita diberkati, kita dipulihkan oleh Tuhan. Artinya melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita, dan kita mendoakan orang-orang itu. Iya, kita mengampuni orang bersalah kepada kita, lalu kemudian kita mendoakan dia, mendoakan musuh kita, berkatilah dia. Kita mendoakan orang yang membenci kita, kita mendoakan orang yang menyakitin kita. Maka berkat Tuhan datang pada diri kita. Akan terjadi sebuah pemulihan di dalam hidup ini, dan akan menjadi satu berkat tersendiri di dalam kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat saya sampaikan kepada saudara sekalian jemaat di rumah, saudara boleh meraih berkat-berkat Tuhan di dalam. Amin, saudara-saudara. Mari saudara kita berdoa. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan.
lewat firman-Mu yang datang kepada kami pada saat ini, untuk mengingatkan kami, agar kami memiliki roh pengampunan terhadap sesama kami. Agar kami dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau memperkatakan perkataan berkat bagi orang yang menganiaya kami, bagi orang yang membenci kami. Karena itu yang menjadi mau Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami pasti akan meraih berkat-berkat yang dari Tuhan. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang ada di rumah, sesuai pesan firman yang datang pada saat ini, untuk mengajarkan senantiasa mereka, agar kehidupan mereka dapat melakukan sesuai apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman.